Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi bersama Universitas Warmadewa. Dan hari ini kita masih akan membahas topik kita, eksistensi program studi Magister Kenotariatan Universitas Warmadewa di tengah era new normal. Wah, kita nggak terasa Pak Sujana, Mbak Ayu, kita di segmen 4 ya, tapi kalau kita memang membahas terkait dengan planning pendidikan itu memang seru begitu ya Pak Sujana, apalagi terkait dengan magister begitu ya, pasca sarjana pasti harus yang serius begitu, harus yang kualitasnya memang benar-benar oke. Dan tadi juga masyarakat sudah memberikan pertanyaan, tadi sudah sempat dijawab ya, bagaimana sistem pendidikannya, kemudian apakah ada program magang atau sarjana juga tadi sudah dijawab. Tadi juga sudah dijelaskan kalau Universitas Warmadewa ini punya lab profesional begitu ya Pak Sujana, ya memang memfokuskan mahasiswanya untuk bisa langsung praktek begitu supaya kualitasnya memumpuni lah nanti ketika sudah menjadi notaris begitu ya, sesuai dengan visi dari Universitas Warmadewa. Nah, tadi juga ada pertanyaan terkait dengan biaya Pak Sujana. Tapi sebelum kita masuk ke biaya nih, saya mau bertanya dulu Pak Sujana, apakah prodi MKN ini ramah begitu untuk calon-calon mahasiswa yang mungkin bekerja paruh waktu dan sebagainya itu? Apakah itu ramah nggak untuk mahasiswa? Karena kan pasti ada yang beberapa seperti itu, mungkin ada yang tengah magang atau sebagainya. Gimana selama ini kebijakannya begitu Pak Sujana? Memang ya, karena kita mengutamakan mutu ya, meskipun kita memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa, ramah dalam arti ini bukan bisa untuk dinegosiasikan tidak ya. Kita jaga kualitas ya. Ya, keramahan kita itu memberikan peluang ya, pelayanan ya, yang memang betul-betul untuk ingin meningkatkan kualitas dirinya, karena ini kan meningkatkan daya saing ini ya. Kalau kita ramah dalam arti ya boleh hendak kuliah gitu, nanti semuanya pada gitu ya, pada pandemi ini Pak tidak boleh begitu ya. Tetap kita mengutamakan mutu karena kurikulum kita itu sudah fix ya. Profil kita menjadi lulusan itu adalah menjadi seorang notaris PPAT, itu tidak bisa main-main kan. Kalau itu salah ya, keramahan kita dalam membuat akta dinegosiasikan salah lagi kita, sehingga kan banyak untuk menghindari terjadinya tindakan yang merugikan, terutama kan masyarakat yang awam hukum melakukan transaksi jual beli membuat transaksi sewa menyewa dibuat jual beli biar tidak begitu gitu, sehingga harus betul-betul terjaga, sehingga di lab itu kualitasnya ini, keramahan kita itu adalah memberikan peluang kepada yang sudah bekerja, maka kita waktu kuliah itu kita berikan waktu jam 6. Jam 6 yang tidak sempat nani di rumah langsung ke kampus, sudah disediakan mantap malam bersama jam 7:30 itu. Sehingga jam 9:30 sudah di rumah. Gitu. Keramahan kita adalah kebersamaan kita itu memberikan manfaat kepada semua mahasiswa kita dari fasilitas kita sediakan. Yang online sudah diberikan kuotanya. Kuota sudah disediakan oleh kampus, internetnya sudah bagus di sana, jaringannya sudah lengkap gitu ya. Gedung yang jangan diragukan lagi di Warmadewa ya, dari strategisnya, kemudian fasilitasnya, ruang ber AC. Pokoknya fix begitulah, sehingga datanglah ke Warmadewa yang ingin untuk meningkatkan kualitas diri dan yang ingin jadi notaris. Ya, silahkan datang ke Warmadewa melalui www.siponmaru.ec.id di Warmadewa gitu ya. Jadi ramah memang mungkin untuk sebagian pekerja, tapi tetap memiliki aturannya tersendiri begitu ya. Karena apalagi kita menjaga kualitas kan. Ramahnya ini kalau dia mengalami hambatan, sulit menemui dosen dan pembimbingnya, prodi yang akan turun tangan. Ada apa nih? Kalau bisa dibantu kelancarannya dalam prosesnya tetap jalan. Bukan untuk dinegosiasikan, tapi proses tetap jalan. Sehingga keramahan kita itu di sana memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa. Oke, berhubung dengan ternyata universitas juga memberikan pelayanan untuk menjadi tengah-tengah begitu menghubungkan antara mahasiswa dan dosen. Saya ke Bu Ayu nih, Bu Ayu. Selama ini mahasiswa berarti sering mengkontak sekretaris di prodi ya untuk berhubungan dengan dosen. Apakah selama ini ada permasalahan seperti itu, Bu Ayu? Mungkin sulit menghubungi dosen kah, atau sulit untuk menghubungi tenaga pengajar, itu apakah pernah terjadi, Bu Ayu? Kalau sulit untuk menghubungi dosen itu mungkin 1-2 ya, Mbak Nektia ya. Tapi dengan adanya masalah, nanti kita sebagai pengelola prodi akan menjadi fasilitator antara mahasiswa dan dosennya, sehingga proses itu tetap berjalan.
Kemudian tujuan mahasiswa untuk lulus juga bisa tercapai. Tapi kita tidak seperti yang dikatakan tadi Bapak Sujana, kita tidak begitu saja meluluskan, tapi proses tetap berjalan, tapi kita sebagai fasilitator. Baik. Sehingga tidak ada kendala itu bisa teratasi gitu. Jadi tetap membantu begitu Ya. ya, tapi Membantu. kembali ke mahasiswanya lagi gitu ya. Seperti karena pandemi kan ada dosen yang dikarantina Betul. pada saat bimbingan. Di karantina, mahasiswanya sedang saat bimbingan, dosennya karantina, kan tidak biasanya kita fasilitasi dengan bimbingan lewat online. Gitu. Oke. Kita online. Berarti selama ini strateginya seperti itu ya, Pak? Kalau strateginya misalkan sehingga- ada ya, misalnya ujian, dosennya dalam posisi karantina tidak bisa keluar, ujian biar bisa berjalan. Nah, kita fasilitasi melalui ujian media Via Zoom-nya Zoom. kita Di pakai media gitu. Zoom, oke. Sehingga mahasiswa mendapat pelayanan terbaik, kemudian dosen melaksanakan kewajiban dengan baik juga. Gitu. baik, berarti Itulah fasilitas keunggulan iya, itu kita. untuk fasilitasnya. dilakukan. Jadi semua sudah diperhitungkan. Nah, Planning betul A kan. sampai Z Karena sudah kan ada gitu era ya. new normal ini pandeminya lagi diperpanjang. Nah, sehingga tidak ada kepastian itu, kita tetap menjaga kualitas dengan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh Yayasan Kesejahteraan Kopri Provinsi Bali. Ya, dengan kombinasi dari kebijakan diambil oleh Bapak Rektor, sehingga pelayanan kepada mahasiswa itu tetap untuk diutamakan. Iya, gitu. betul. Jadi ada planning A, udah bukan planning AB lagi ya Pak ya, Iya. A, B sampai Z begitu Iya, sudah. sudah planningnya sudah tetap, ya. Mantap Iya, gitu. Oke, kita ke pertanyaan tadi yang sudah masuk dari Febri ya di Kute, itu terkait dengan biaya ya. Kalau Biaya. saya jadi mahasiswa juga pasti itu yang pertama Ya, kali saya cari paling juga, penting. gitu ya. Dan ini kayaknya Bu Ayu yang tahu nih, Pak Sujana Ya. berarti ditahan dulu ya Pak Sujana ya. Ya, Untuk masalah biaya Masalah kan biaya biasanya langsung. seorang ibu kan, nah, silakan. Ke Ibu Bu bendahara Ayu lah, gitu. bendaharanya ya, silakan. Sekretaris Gimana, iya, Bu bendahara Ayu? iya, ya. Untuk Ya. biaya pendaftaran. Baik, jadi pada saat masuk itu ada beberapa biaya yang harus dibayar. Yang pertama itu ada biaya matrikulasi sebesar 5 juta rupiah. Kemudian ada sumbangan wajib, itu 10 juta rupiah. SDP itu 5 juta rupiah, itu dibayarkan hanya sekali saja pada saat masuk Baik. di awal. Kemudian untuk biaya per semesternya itu ada SPP-nya 15 juta rupiah dan SDPP sebesar 5 juta rupiah. Itu dibayarkan per semester. Per semester. Ya. Oke, selama Berarti SPP itu. 4 semester Ya. SPP-nya gitu 15 ya. juta, biaya SKS-nya yang 5 juta Ya. gitu. Baik. Sehingga bayarnya semester 1 20 juta, semester 2 20 juta, semester 3 20 juta tuh. Baik. Biaya SPP dan biaya SKS. SDPP itu biaya SKS-nya gitu. Iya. Sehingga masyarakat yang ingin anak-anaknya kuliah MKN di Warmadewa, itulah keramahan kita Iya, untuk betul. berbagi. Karena kita swasta, kalau negeri ya silakan. Karena kita swasta, kita membutuhkan dukungan biaya dari para mahasiswa, sehingga Betul. proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar. Dan selain itu juga melihat fasilitasnya juga sudah sangat mumpuni Ya, begitu fasilitasnya ya. mumpuni, gitu. Memfasilitas, kemudian relasi-relasi dari masyarakat dan ada lab itu tadi begitu ya. Jadi rasanya tidak masalah begitu Tidak ya masalah, untuk ya. kita demi pendidikan apa yang enggak gitu ya pemirsa ya. Tapi kalau untuk mungkin beberapa masyarakat juga ada pertanyaan yang masuk, apakah ada program untuk beasiswa dan sebagainya atau keringanan tersebut ada nggak, disediakan nggak? Untuk beasiswa di S2 itu di MKN Belum. ya. Baik. Nah, kalau di S1 memang ada beasiswanya. Kalau di MKN karena merupakan program Profesi. studi unggulan. Iya. MKN itu studi unggulan Profesi di ya. luar di S1-nya di kedokteran, ekonomi S2-nya. dan hukum ya. Karena kita di MKN ini ya berkombinasi ya, saling koordinasi dengan S1-nya. S1-nya itu adalah sudah akreditasinya A. Wah, Fakultas oke. Hukum Fakultas Universitas Hukumnya Warmadewa akreditasinya kita A. akreditasi A, Sing- unggul. unggul, kemudian ada MKN, ada AMH, dan satu-satunya Fakultas Hukum Warmadewa yang swasta yang memiliki S3. Wow. Ya, sehingga juga ada di pasca sarjana. Di Baik. samping prodi-prodi yang lainnya ada prodi Magister Manajemen, ada Magister Administrasi Rekayasa Publik, Rekayasa Infrastruktur. Tekniknya, Pertanian, kemudian Linguistik, itu ada di Warmadewa. Ada. Dan yang ingin meningkatkan kualitas diri yang sudah S2 juga dibuka S3.
kedokteran juga. ilmu hukum ya, doktor ilmu hukumnya. Wah, gitu. lengkap Ya. berarti ya Udah sudah lengkap. disediakan di Sudah Universitas disediakan di Warmadewa. Warmadewa. Silakan, jangan ragu datang ke Warmadewa. Betul. Nah, begitu masuk sudah dari S1 sampai S3 sudah disediakan. Ada ya. gitu. Jadi sudah aman. Dan nanti sampai Sudah di sekretariat di Warmadewa juga sudah ada Bu Ayu Sudah ada gitu Bu Ayu, ya. ya. Yang nanti akan siap sudah memberikan informasinya. Oke, dan itu terkait dengan biaya ya. Kemudian yang terakhir ini bagaimana informasi terkait dengan pendaftaran, mungkin Bu Ayu dan Pak Sarjana bisa diakses di mana, di web kah atau di akun sosial, bisa mungkin diinfokan langsung untuk pemirsa di rumah? Baik, terima kasih Mbak Natia. Untuk biaya, untuk pendaftaran itu bisa di klik di www.sipenmaru.ac.id atau bisa memfollow IG kita atau Instagram kita di @mknunwar. Oke. Ya, kalau ragu DM aja Bisa ya? IG-nya, pasti akan dibalas oleh admin. Baik, Ya. jadi bisa ke di webnya Ya. begitu ya, di www.sipenmaru.warmadewa.ac.id. Ya. Kemudian tadi juga bisa langsung nih untuk anak-anak muda gitu Ya. main Instagram, bisa langsung ke Instagramnya karena di sana juga informasinya akan diberikan untuk masyarakat. Yang ingin meninjau langsung, silahkan datang langsung, nggak Baik. apa-apa. Nah, ini Kami- kalau Itu lebih baik lagi. sukanya yang langsung Iya, gitu kalau ya. mau langsung langsung bisa- saja, ada apa-apa. kan. langsung ke Akan memberikan sekretariat. pelayanan yang ramah di sana. Gitu. Baik. Semua memberikan baik. pelayanan. Jadi kalau untuk informasi yang lebih detail lagi, yang nggak puas hanya lewat web atau Instagram, bisa langsung ke Universitas Warmadewa. Di sana bisa bertemu dengan Bu Ayu atau dosen-dosen lain karena semuanya ramah dan mengerti begitu ya, Iya, Pak Sarjana ya. Asal sehat loh. Asal Ya, sehat karena dan sesuai protokol kesehatan ketat di Warmadewa gitu. loh. Baik, Baru sesuai. masuk sudah cek suhu tubuhnya. Kalau enggak memenuhi syarat ya silahkan pulang gitu. Baik, jadi harus dalam kondisi fit begitu Kondisi ya. fit, ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Ya. Pak Sarjana dan terima kasih banyak juga Bu Ayu atas informasinya. Mudah-mudahan setelah menyaksikan tayangan ini masyarakat di rumah yang mungkin masih ada planning, saya mau di mana ya, bisa langsung memilih Universitas Warmadewa ya, program studi Magister Kenotariatan untuk melanjutkan jenjang studi di S2-nya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Sarjana Terima dan Bu kasih. Ayu. Ya. Sehat selalu. Sehat, Jangan semoga. lupa protokol kesehatan selalu ketat. Betul. Supaya tetap bisa memberikan pelayanan ke mahasiswanya Iya. nanti untuk menciptakan generasi yang unggul sesuai dengan visi misi Universitas Warmadewa. Baik, dan saudara itu dia tadi perbincangan kami terkait dengan Magister Kenotariatan di Universitas Warmadewa. Dan Nitya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa di rumah yang telah bergabung melalui telepon interaktif kami. Dan Nitya juga ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah bahwa tayangan Sapa Bali Pagi juga dapat Anda saksikan di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata, Sapa Bali Pagi. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, @Facebook kami di Kompas TV Dewata, dan jangan lupa subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Saya Dewi Nitya mewakili setiap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selalu ingat terapkan protokol kesehatan 3M dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Kompas TV independen terpercaya. Om Santi 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 Om.